Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fajar Fadila sebagai direktur dari perusahaan Adiata Mayasa. Perkenalkan, saya Putri Arifah Oktavianti selaku manajer operasional 1 dari PT Adiata Mayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Safawi. Saya selaku manajer operasional 2 di PT Adiata Mayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material handling dan material handling cost. Material handling merupakan kegiatan menangani material yang meliputi kegiatan mengangkat, mengangkut, meletakkan bahan atau barang, mulai dari barang masuk hingga barang jadi. Tujuan material handling yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menjaga kualitas. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan fasilitas. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Sedangkan material handling cost merupakan biaya yang timbul akibat adanya kegiatan perpindahan bahan atau barang dari mesin satu ke mesin lainnya. Tujuan dari material handling cost adalah mencegah adanya pemborosan biaya sehingga hasilnya optimal dan menghasilkan keuntungan atau profit. Pada tabel pertama ini merupakan perhitungan material handling receiving to storage untuk bagian bahan penolong, yang mana sebagian besar informasi yang terdapat pada tabel ini diambil dari analisis kebutuhan luas lantai yang telah kami kerjakan pada modul sebelumnya. Untuk volume material receive dirumuskan dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk volume material per 1 week didapatkan dari volume material receive dikali dengan produksi per 1 week. Berat material diterima per unit didapatkan dari volume material receive dikali density dibagi 1 juta karena adanya konversi untuk menjadikan satuannya kilogram. Untuk jenis alat angkut yang kami gunakan di sini terdapat 2 jenis, yaitu walkie pallet dan forklift. Walkie pallet ini digunakan apabila berat material yang diterima kurang dari sama dengan 50 kg. Penggunaan forklift digunakan apabila berat material diterima lebih dari 50 kg. Ini merupakan tabel 2 perhitungan material handling receiving to storage pada bahan baku utama. Pengisiannya sama seperti tabel pertama, akan tetapi terdapat perbedaan pada perhitungan volume material receive, di mana rumus yang digunakan untuk perhitungan volume material receive non-pipa adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, sedangkan untuk material pipa besi digunakan rumus 3,14 dikali lebar dibagi 2 dipangkatkan 2 dikali panjang dikurang 3,14 dikali diameter dalam dibagi 2 dikali panjang dari material tersebut. Didapatkan berat material per hour untuk kedua buah kursi 1418,741 kg. Luas 1 ini merupakan lebar dari receiving bahan baku penolong, sedangkan luas 2 adalah lebar dari storage bahan baku penolong. Sisi ini digunakan untuk mengetahui berapa jarak perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan untuk jarak didapatkan dari sisi 1 ditambah sisi 2 dibagi 2. Waktu yang dibutuhkan untuk delivery didapatkan dari jarak loading dibagi kecepatan dengan muatan ditambah dengan waktu loading. Untuk menentukan biaya didapatkan dari apabila menggunakan forklift maka biaya yang dikenakan sebesar Rp35. Sedangkan untuk menggunakan walkie pallet dikenakan biaya sebesar Rp25. Dari perhitungan tersebut, didapatkan penggunaan forklift pada PT Adiata Mayasa sebanyak 11 forklift, sedangkan untuk troli juga digunakan sebanyak 11 troli. Selanjutnya itu ada pengajuan tahap ke-12 yaitu aliran produksi. Di sini ada
materi tentang aliran produksi. Yang pertama itu definisi aliran produksi. Itu adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Nah, lalu ada maksud dan tujuan aliran produksi, yaitu yang pertama itu membuat lantai produksi untuk mengetahui aliran produksi. Yang kedua untuk mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Yang ketiga ada pola aliran. Ada beberapa faktor pola aliran. Yang pertama itu yang mempengaruhi itu, yang pertama karakteristik bahan, yang kedua persyaratan gerak material, yang ketiga ada fasilitas eksternal transportasi, selanjutnya ada metode produksi, selanjutnya ada jumlah suku bagian dalam produksi, lalu ada jumlah operasi pada setiap suku bagian, dan lain-lain di sini. Lalu juga ada beberapa tipe pola aliran. Yang pertama itu ada aliran garis lurus, yang kedua ada aliran zigzag, yang ketiga ada aliran bentuk U, selanjutnya ada aliran bersudut, yang terakhir ada pola aliran melingkar. Nah, lalu di sini juga ada beberapa bentuk garis yang dipakai dalam dalam aliran produksi, yaitu yang pertama itu ada garis lurus, yang kedua ada zigzag, yang ketiga ada bentuk U, yang keempat bersudut, yang kelima ada melingkar. Lalu ada beberapa tipe tata letak. Yang pertama itu ada posisi tetap, yaitu di mana karakteristik produk menentukan bahwa mesin dan manusia harus dibawa ke lokasi produksi tersebut. Nah, lalu ada tata letak proses atau proses layout, yang dimana biasanya itu ditandai dengan pengelompokan mesin dan pusat kerja dengan fungsi yang sejenis. Ya, berikut adalah alur dari perusahaan kami. Nah, di sampingnya lalu ada tabel legenda, yaitu berisi informasi tentang warna, simbol garis, dan juga simbol-simbol yang kami pakai di dalam alur produksi kami. Ya, selanjutnya kita ke modul 13, yaitu template. Template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil, yang dimana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudahkan mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan serta isinya yang ada di dalam template tersebut. Ya, berikut adalah template dari perusahaan kita ya. Bisa dilihat di sini di template ini ada bagian produksi, storage, warehouse, receiving, shipping, dan juga bagian kantor lantai 1. Lalu ada bagian pelayanan personil baik di dalam pabrik maupun kantor. Lalu ada tata letak kantor dan peralatannya. Lalu ada tata letak pelayanan yang ada di pabrik seperti musola, jalan, tempat parkir kendaraan bermotor, gudang, dan juga pelayanan kesehatan. Lalu ada tata letak bagian produksi, misalnya receiving, fabrikasi, assembling, dan juga shipping. Lalu di samping itu ada legenda dari template ini yang berupa informasi dari simbol-simbol dan juga warna-warna yang kita pakai dalam template ini. Lalu selanjutnya di lantai 2 ini ada
kantor di lantai 2. Lalu juga ada bagian pelayanan personil dari kantor di lantai 2.